Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Catatan Demokrasi, membahas mengenai toleransi dari bahasa Latin tolerare yang artinya memiliki sikap sabar, lapang dada terhadap suatu hal, apalagi kalau perbedaan pendapat. Tadi Anda sudah melihat potret kejadian dalam pekan ini yang menjadi sorotan ketika Ustadz diserang oleh orang tidak dikenal. Bahkan beberapa waktu yang lalu ada juga yang kejadian serupa pernah terjadi di tanah air, Maria, sangat disayangkan. Iya, nampaknya kok sekarang ini toleransi harganya cukup mahal. Padahal kalau kita lihat memang Indonesia ini kan Bhinneka Tunggal Ika, kita memang berbeda tapi kita satu. Ini juga menjadi bingkai agama kita di negeri NKRI ini. Tapi kok mengapa hal ini masih terus terjadi? Kita akan bahas hal ini dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir. Kita akan bahas mengapa hal ini masih terjadi, kok kayaknya nilai toleransi kita semakin tipis. Terlebih lagi media sosial yang semakin membuat bara apinya semakin panas. Semua orang bisa adu argumen di media sosial tanpa saringan sama sekali. Bahkan apapun yang ingin mereka ketik, think before posting. Mereka harusnya berpikir terlebih dahulu sebelum memposting unggahan, mengunduh hal-hal yang mungkin bisa memperuncing perbedaan yang ada di Indonesia. Kita akan bahas mengenai hal itu, tapi sebelumnya tentunya kami tim TV One mengucapkan turut berduka cita dengan hadirnya kabar duka yang terjadi pada pagi hari tadi, yaitu adalah Prof. Sahetapi, merupakan guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Erlangga, pakar hukum juga. Ini sungguh luar biasa, kabar duka yang cukup mengena untuk kita semua. Ini merupakan pernyataan. Hukum pidana itu adalah hukum yang jelek. Nah, bayangkan hukum yang jelek ini kalau dipegang oleh orang yang tidak bermoral, rusaklah hukum ini. Kiprahnya luar biasa sebagai guru besar ilmu hukum, perumus RKUHP juga. Tadi sekali lagi kami turut berduka cita, wafat di usia 89 tahun dan disemayamkan di Grand Haven, Sidoarjo. Ini juga dalam minggu ini menjadi sorotan, ada perbuatan yang bisa dikatakan sangat tega sekali, biadab sekali oleh kelompok kriminal bersenjata di distrik Kiwirok di Papua. Kalau kita simak sebenarnya dari berita ini, pada saat adanya pengerusakan, pembakaran sebuah puskesmas di Papua ini, paling tidak ada 4 tenaga kesehatan yang kemudian melarikan diri, bahkan rela terjun ke jurang, di mana 2 diantaranya ini kemudian saat ini sudah berada di rumah sakit, yang juga informasinya bahkan selama beberapa hari minum air hujan, Andro, karena kemudian bersembunyi di bawah jurang, dan pada saat melarikan diri pun juga masih terus dianiaya oleh sekelompok KKB tersebut. Ini merupakan gambar Suster Gabriela yang tadi kami cantumkan, pemirsa, menjadi salah satu korban. Bukan hanya mendapatkan kekerasan secara fisik, tapi juga pelecehan oleh KKB. Saat ini tim gabungan, baik itu dari TNI Polri, juga terus memburu siapa sebenarnya orang-orang yang berperilaku sangat kasar sekali. Ya, kalau kita tinggalkan informasi tadi yang juga tak kalah hebohnya, bahwa sempat ada, Andrew sempat melihat tidak viral juga, ada sebuah petasan pada saat usai meledak, dilihat ternyata kertasnya dari Al-Quran, Andrew. Ada ayat-ayat Al-Quran di sana. Ini merupakan mushaf Al-Quran yang digunakan sebagai bungkus petasan. Lokasinya kalau tidak salah di Ciledug, Tangerang. Sampai sekarang pelakunya juga masih diburu oleh pihak kepolisian. Siapa yang dengan teganya mengemas Al-Quran untuk dijadikan bahan petasan. Bisa Anda lihat ketika ada masyarakat yang memegang, semacam ada potongan-potongan kertas yang sudah robek seperti itu, diledakkan di salah satu tempat di Ciledug. Iya, kalau kita lihat MUI pun juga kemudian sempat berbicara mengenai hal ini adalah sebuah penghinaan, di mana ayat Al-Quran atau dalam hal ini adalah kertas Al-Quran kemudian dijadikan sebuah petasan. Harusnya Al-Quran mendapatkan tempat yang disimpan secara suci dan juga tempat bersih untuk menyimpan kitab suci. Iya, ini masih dari wilayah Tangerang. Ini yang juga tak kalah hebohnya kemarin, ada Ustadz Arban atau yang akrab disapa Ustadz Alek ini ditembak oleh orang yang tak dikenal usai melaksanakan sholat maghrib. Ini memang tidak diketahui apa motifnya, bahkan pelakunya pun hingga saat ini identitasnya belum dirilis oleh pihak kepolisian. Masih dalam penyelidikan pihak Polres Tangerang Kota bersama dengan Ditkrim Polda Metro Jaya. Ciri-ciri dari pelaku mengenakan ojek berwarna hijau, menembak Ustadz Arman atau Ustadz Alex yang sedang pulang setelah sholat maghrib. Jadi ketika Ustadz Arman pulang dengan anaknya di tengah jalan, tiba-tiba ada orang yang misterius menembak secara membabi buta ke arah Ustadz
Arman. Dalam jarak dekat kurang dari 1 meter, Andrew. Tapi kalau dilihat memang pihak kepolisian sudah mengatakan ini nampaknya sudah diincar. Karena ada terduga pelaku, ada 2 orang yang sudah diidentifikasi dan nampaknya sudah mengintai kediaman dari Ustadz ini selama beberapa hari. Beberapa saksi yang menyatakan bahwa suara senjata apinya begitu keras dalam jarak 400 meter bisa terdengar. Ini juga kejadian yang serupa penyerangan terhadap Ustadz di Batam, Kepulauan Riau ketika Ustadz Abu Caniago ini mendapatkan serangan pada pukul 11 siang saat memberikan ceramah di depan ibu-ibu. Penyerang tiba-tiba memasuki Masjid Baitus Sakur dan tanpa senjata api, tanpa senjata tajam, ia langsung memukul dan juga menendang tubuh dari Ustadz Caniago. Ini Anda dapat saksikan gambar amatir yang direkam pada saat kejadian di mana seorang kemudian dengan nekat ya memasuki tempat ibadah yang harusnya memang dirasakan nyaman, aman, penuh keselamatan bagi tiap jamaah di sana. Namun nampaknya hal ini harus terjadi lagi. Ini dalam kurun waktu 2 hari ya penyerangan di Batam dan juga di wilayah Tangerang, Banten ini. Cukup mencolok sekali. Karena masyarakat juga berharap ini penyerangnya jelas, jangan apa-apa dikaitkan dengan ODGJ. Itu yang takutnya simpang siur kan, dan ini menjadi yang opini juga liar masih juga ya. digarap hingga saat ini oleh pihak kepolisian. Kita dengarkan dulu pernyataannya. Kalau keyakinan saya pribadi ya, 100% sadar ya. Cepat kami bawa ke pos polisi, kan di samping ada pos polisi, pos Polantas. Kami bahas itu dia bilangnya pun, maaf Pak, kan bukan orang gila berarti kan. Ini juga hal yang viral di media sosial pemirsa. Puluhan santri yang sedang mengantri untuk mengikuti vaksinasi COVID-19, mereka menutup kuping ketika mendengar lagu di lokasi vaksin dan menjadi viral. Bahkan banyak sekali orang-orang yang komentarnya bisa dikatakan tidak sesuai konteks, mereka nyinyir seperti itu. Ada juga yang sudah menghujat para santri ini tanpa dasar. Ya, pro dan kontra pada saat kejadian pun juga simpang siur di sana dan juga sini banyak yang menyatakan, tapi pihak MUI maupun Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama juga kemudian menyatakan ini sebenarnya hal yang biasa, kita ambil saja hal positifnya. Jangan nyinyir, intinya seperti itu. Padahal MUI juga menegaskan kalau santri apalagi hafiz Quran mereka butuh konsentrasi, jangan sampai terganggu oleh suara-suara yang tidak jelas. Ada pernyataan yang menarik sebenarnya dan sampai sekarang postingan itu juga masih ada dari Dias Hendro Priyono yang mengatakan kasihan dari kecil sudah diberikan pendidikan yang salah. There's nothing wrong to have a bit of fun. Itu kami belum menunggu permintaan maaf dari yang bersangkutan juga ya. Ya, hingga saat ini belum ada permintaan maaf apapun, tapi hal ini sudah bergulir cukup lama. Kita ambil positifnya saja lah. Ya kan? Betul. Kali ini dari Jakarta lagi sedang ramai pernyataan Pangkostrat, meskipun Pangkostrat Letnan Jenderal Dudung ini mengatakan ini hanya untuk internal ketika menyebut bahwa semua agama itu benar di mata Tuhan. Ini sudah diklarifikasi oleh Pak Dudung, katanya kalau untuk internal, untuk memperkuat bisa dikatakan hubungan di dalam. Jangan sampai ada fanatisme yang berlebihan dari anggotanya. Ya, karena sempat disebut bahwa semua agama itu benar, semua agama itu salah, sama di mata Tuhan ya. Dan hal ini pun juga kemudian sempat disebut juga oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qomas yang juga mendukung pernyataan Pangkostrat ini agar menghindari sikap-sikap fanatik yang berlebihan terhadap suatu agama begitu. Tapi kalau berbicara soal agama, beberapa hari yang lalu pemirsa di sebuah rumah tahanan Bareskrim Polri ketika Irjen Pol Napoleon Bonaparte menganiaya, bukan hanya memukul MKC, tapi juga memberikan tinja kepada MKC. Ini sosok MKC yang sudah lebam di bagian mata kirinya ya. Ini yang juga masih ramai hingga saat ini, bahkan yang terbaru pada siang hari tadi Bareskrim Polri juga memintai keterangan dari Irjen Napoleon Bonaparte, karena kalau kita lihat beberapa waktu lalu juga sempat viral ada surat terbuka dari Napoleon Bonaparte yang bahkan mengakui dan sempat bertanggung jawab. Ini adalah bentuk suratnya di mana akhirnya saya akan mempertanggungjawabkan semua tindakan saya terhadap KC apapun resikonya. Tapi baru-baru ini pengacara dari Irjen Napoleon Bonaparte sempat memberikan pernyataan kok nampaknya berlawanan dengan isi surat ini, karena kuasa hukum dari Napoleon Bonaparte Ahmad Yani mengatakan ya membantah bahwa Napoleon menganiaya MKC. Tadi jelas sekali dari surat Napoleon itu bahwa kalau yang dihina agama, kemudian Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW, kemudian juga kitab suci, ia mau tidak mau akan melakukan tindakan yang bisa Anda bayangkan tadi
KC mendapatkan luka lebam di bagian wajahnya. Ya, kalau berbicara mengenai toleransi, kembali lagi MUI juga sempat menyatakan berkali-kali kalau dalam ayat Al-Quran ada menyatakan lakum dinukum waliyadin, agamamu adalah untukmu, agamaku adalah untukku. Harusnya tapi kalau kita saling menghormati. Iya, toleransi ini cukup penting mengingat kita adalah negeri yang beragam agama, beragam ras, beragam suku. Kita akan bahas mengapa kok nampaknya saat ini harga dari toleransi ini cukup mahal. Bahkan toleransi dan juga radikalisme kok nampaknya tidak jauh berbeda. Apakah karena sudah marak sekarang era digital, semua orang bisa bersuara di sana? Kami akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber. Terima kasih banyak Bang Lius Sungkarisma dan juga Bang Mustafa Narawardaya. Aktivis sosial serta pegiat media sosial sudah hadir malam hari ini. Tidak hanya dua orang hebat ini, tapi juga ada Bang Ade Armando, akademisi, dan juga Maman Imanul Haq, politisi PKB di sini sudah hadir. Langsung saja tanpa basa-basi saya ingin ke Kang Maman terlebih dahulu. Kang Maman, Anda politisi dari PKB, Anda santri juga. Melihat hal semacam tadi, tayangan-tayangan yang sudah kita hadirkan, dan juga gemuruhnya media sosial kita yang nyinyir nampaknya dengan hal-hal semacam ini. Kalau berbau Islam kok kayaknya bara apinya panas, kenceng gitu. Ya, sebenarnya ini menjadi ujian kita sebagai sebuah bangsa. Bangsa yang dari awal menempatkan nilai religiusitas, keagamaan sebagai pondasi dari seluruh aspek kenegaraan dan kebangsaan. Dan kita pun tahu bahwa ini ujian juga komitmen kebangsaan kita yang katanya kita Bhinneka Tunggal Ika. Makanya ketika media sosial apalagi post-truth hari ini menguasai kita, ujian-ujian itu semakin nampak. Padahal menurut saya kalau kita meyakini agama kita, maka tidak mungkin kita melakukan kekerasan, diskriminasi, tidak juga mengkafirkan orang lain. Ada mekanisme dalam Islam di mana kita harus menempatkan perbedaan itu pada konteks lita'arofu. Saling mengenal, saling memahami, saling mencintai, saling mengarifi. Dan ketika komitmen kebangsaan kita dikokohkan, maka hari ini kita harusnya mengembangkan nilai toleransi itu. Sekali lagi, ujian itu akan terlihat sampai sejauh mana kedewasaan kita dalam beragama adalah sampai sejauh mana kita memahami agama sebagai sebuah energi untuk perubahan, perdamaian, dan kasih sayang. Tapi contoh saja tadi, gambar santri tutup kuping, riuh bising di media sosial kencang sekali. Orang-orang yang mungkin punya jabatan, mereka bukan orang sembarangan juga berkomentar, nyinyir Kang Maman. Iya, saya di Komisi 8 tentu merasa juga orang yang membuli anak-anak yang menutup kupingnya tanpa alasan, itu sebuah tindakan yang menurut saya tidak boleh terjadi. Tetapi lalu itu ditarik menjadi persoalan debatable soal hukum musik dalam Islam, itu pun semenjumnya menurut saya tidak terlalu menguntungkan bagi konstruksi kebangsaan kita. Seharusnya kita tanya dulu kenapa anak-anak itu menutup kuping, apakah karena konsentrasi menghafal Quran, dan itu dibolehkan. Saya punya santri-santri yang menghafalkan Quran dan terpaksa ditutup telinganya untuk konsentrasi, tetapi juga ketika ada orang yang lalu secara nyinyir juga mengharamkan musik, seolah-olah tidak ada ruang bahwa musik pun diperbolehkan untuk mendekatkan diri kepada ilahi seperti yang dilakukan oleh Jainur Rumi dan kawan-kawan, itu pun menjadi hal yang positif. Nah, inilah sebenarnya sekali lagi tantangan. Kita tiba-tiba jatuh kepada perdebatan yang tidak konstruktif. Hal-hal yang sebenarnya sudah biasa diperdebatkan di dalam khazanah keislaman, perdebatan adalah sesuatu yang mendewasakan. Perbedaan adalah kekuatan yang harus kita kuatkan. Tetapi ketika orang udah nyinyir, membuli, apalagi yang jadi korban anak-anak, termasuk juga ada seorang jenderal bintang 2 yang melakukan kekerasan kepada orang yang memang secara pribadi kita juga tersinggung, orang itu menghina agama, menghina nabi kita. Tetapi perlakuan melakukan kriminalisasi pun sesuatu tindakan yang tidak diajarkan dalam Islam. Rasulullah tidak pernah membalas keburukan seorang dengan keburukan, tetapi innal hasanat yudhibnas sayiat. Kebaikan-kebaikan itulah yang akan bisa menghapus kejelekan itu. Oke, Bang Nahra, tapi kalau dibilang ini ada yang bilang masalah klasik lah sudah terjadi sejak jauh-jauh hari. Tapi saat ini kok nampaknya makin terjadi, tidak ada ujungnya. Pertama gini, di media sosial itu nyinyir itu nggak apa-apa, asalkan memfitnah. Persoalannya adalah nyinyir di media sosial itu, sebagian dugaan saya ini digerakkan, kemudian ditambahin dengan fitnah. Ini kan aroma fitnah kan, seperti tadi santri yang lagi menutup telinga, kemudian dikatakan itu radikal, Taliban segala, sampai Taliban. Jadi saking hebatnya orang Indonesia di media sosial itu, semua gerakan-gerakan muslim itu selalu dikaitkan dengan Taliban.
dengan Afghanistan, dengan ISIS, dengan Al-Qaeda. Terlalu jauh. Ngurusin Papua aja nggak bisa, ngurusin sampai Taliban. Saya juga bingung. Maka media sosial ini terlalu lost menurut saya. Ya, kadang-kadang yang disebut sebagai hoax oleh Kominfo itu hal yang tidak penting. Karena yang penting. Tetapi hal yang kecil kadang-kadang dibuat besar. Ibarat kalau jurnalis itu ngomong cacing jadikan naga, naga dari cacing. Persoalan kecil kalau itu mengganggu kekuasaan, jadikan naga, jadi besar. Panggil, ditahan, borgol dan seterusnya. Tetapi kalau itu mengganggu umat Islam, sepi-sepi aja. Tapi kan bahaya kalau terus disulut, Bang, apinya makin membesar, Bang. Memang nggak boleh menyulut, kan ini kan begini. Al-Ghazali mengatakan, sorry Ustadz, saya tidak mengajari ya, ini hanya saya membaca buku di Ihya Ulumuddin itu. Kerusakan masyarakat ini bukan masyarakat sendiri yang membuat, tetapi kekuasaan yang menyebabkan kerusakan masyarakat. Belum selesai kalimat ini. Al-Ghazali mengatakan, rusaknya penguasa itu karena ulama yang mereka gila akan jabatan dan kedudukan. Bayangkan coba. Maka ulama ini bertanggung jawab. Saya bukan ulama, kalau beliau ulama nih, maka tanggung jawabnya besar. Dia bisa merusak kekuasaan karena bergila-gilaan kekuasaan dengan kedudukan dan urusan dunia, kemudian merusak kekuasaan itu, kemudian kekuasaan ini menjadi rusak, merusak masyarakat. Nah, kalau sekarang kekuasaan nggak bisa dijadikan teladan, masyarakat mau meneladani siapa? Bayangkan nih, tadi disebut tadi di awal tadi, Jenderal bintang berapa itu, Pak? 2. Itu sampai dihina-hina tukang menurunkan baliho, jenderal baliho, kang baliho, itu kan menyedihkan gitu. Saya nggak tega melihatnya. Bintang 1 ya. Lalu dikatakan dia tukang baliho, menurunkan baliho. Tapi kemudian naik jabatannya gara-gara baliho. Kita nggak tega sebenarnya. Orang seperti ini kita nggak tega. Bagaimana dengan ulama? Marwahnya dijatuhkan. Dihina-hina oleh, saya lupa nama siapa itu, janda-janda itu. Menggunakan parodi-parodi. Tapi kok Anda mengaitkan dengan masalah baliho menurunkan benda-benda itu? Ya, ini bukan begini. Masalah kinerja ini kan dia. terkait dengan isu-isu umat Islam. FPI itu terkait dengan isu umat Islam. Saya nggak mempersoalkan dia dilarang atau tidak ya. Tapi maksud saya hati-hati. Karena mereka menjadi teladan masyarakat. Ketika orang yang menjadi pejabat, orang yang punya jabatan, mereka punya pengaruh besar di masyarakat. Kemudian dia tidak hati-hati dalam berbicara, tidak berhati-hati dalam berperilaku, ia akan ditiru. Maka dia kepleset dalam kalimat terakhir kemarin, kata semua agama itu benar di mata Tuhan. Pasti dia akan rame. Saya nggak tahu kesalahan dari mana beliau bisa ngomong seperti itu. Meskipun diklarifikasi, meskipun kemudian dibantah dan seterusnya. Tapi ini fakta menyatakan seperti itu. Oleh karena itu saya perlu mengkritik ini. Bayangkan ya ini. Pengerusakan masjid rutin ada. Kata-kata ini tidak harus waktunya jedanya sama, tapi sering. Penembakan terhadap tokoh-tokoh agama ada sampai mati. Pengerusakan masjid ada. Pelecehan Nabi Al-Quran sering. Lalu tadi seperti yang terakhir di Batam, ya, tadi kekerasan. Penistaan terhadap Islam itu rutin terjadi, ada dan ada di depan mata. Saya bertanya, pejabat-pejabat beragama Muslim Islam pada kemana ketika menjabat? Nah, ini yang juga menjadi pertanyaan besar kita semua. Mengapa hal ini masih terus terjadi? Apakah ini karena besarnya the power of media sosial? Kita akan bahas lagi usai jeda saat lagi di Catatan Demokrasi. Kita langsung ke Kang Ade. Ketika berbicara ranah keyakinan Kang Ade, banyak juga orang yang mudah terpancing emosinya. Jadi menurut Anda posisi kalau sekarang sudah dijagat maya kan agak susah mengontrolnya tadi, kata Bang Nara. Harusnya penguasa juga punya peran di sana yang besar, Mas Adi. Ya, ada hal-hal yang memang mudah menyulut kemarahan kan. Tapi terus terang saya harus katakan rangkaian peristiwa yang tadi disajikan itu sebetulnya agak beda-beda satu sama lain kan. Jadi nggak bisa dikatakan semua itu sebagai representasi dari kondisi toleransi di Indonesia. Dalam artian misalnya begini, yang pemukulan oleh Napoleon Bonaparte itu kan sama sekali nggak ada hubungan sama toleransi menurut saya. Itu pelanggaran hukum saja dan Napoleon itu mestinya dihukum lebih berat lagi karena dia sudah menggunakan otoritas dan itu keroyokan kan, pengecut banget lah itu sih. Saya juga barangkali nggak suka sama KC. Meskipun surat terbuka Napoleon mengatasnamakan agama, kalau pembelaan sudah terhadap agama. Iya, Allah, tapi itu kan Rasulullah ya, dan juga justru kita kitab jangan yang bilang diserang. bahwa itu adalah representasi orang Islam. Enggak, orang Islam enggak begitu mestinya kan. Jadi dia itu memang lagi pula orang ini kan gimana kita bisa sebut representasi Islam. Dia tuh masuk penjara karena
korupsi kan, terima suap. Jadi orang ini udah nggak beres, cuman dia kepengen menggunakan agama barangkali untuk membangun image dirinya ya. Jadi sama sekali pertama itu bukan representasi orang Islam ya. Napoleon itu mungkin mengaku bahwa dia Islam, dia terhina, tetap aja bahwa dia nggak boleh melakukan itu. Tapi itu satu hal. Hal lain misalnya yang tadi disebut soal Jenderal Dudung Abdurrahman. Kalau saya justru melihatnya dengan cara yang lain. Pak Dudung itu adalah orang yang berusaha membangun hubungan yang harmonis di antara para prajuritnya. Karena itulah dia menggunakan istilah di mata Tuhan semua agama benar dalam pandangan dia ya. Dan itu adalah sesuatu yang sebenarnya sah-sah saja kan. Sebetulnya tidak ada, itu tergantung interpretasi kita mengenai apa yang dimaksud dengan semua agama itu benar. Meskipun tapi kita poin saya mau bilang bahwa kan kita harus lihat dia dalam konteks apa dia bicara itu, niat dia apa. Makanya dia katakan saya bukan bicara sebagai ulama ya, saya ngomong sebagai pangkostrat ya. Bahwa kemudian itu digoreng oleh sebagian kelompok untuk mengatakan kebangkitan PKI dan macam-macam, itu adalah isu lain. Tapi itu dua isu yang berbeda antara si kasusnya Jenderal Dudung yang menurut saya justru sangat negarawan, sangat berkomitmen pada kebangsaan, dengan kasus Napoleon Bonaparte yang sebetulnya adalah kriminal biasa, bukan kriminal biasa, kriminal, jahat, pengecut ya, dan seharusnya itu tidak didukung oleh kelompok-kelompok Islam. Isunya kemudian lain lagi dengan serangan di Papua. Isunya lain lagi dengan kasus murid-murid yang menutup telinga ketika mendengar lagu pada menjelang dia akan divaksin. Empat isu itu aja udah berbeda-beda. Harus dilihat dengan cara berbeda-beda. Mengenai santri ini Anda melihatnya bagaimana? Yang santri itu, ya terus terang kalau saya sih akan mengatakan ya memang pertama kali saya ya dan teman-teman melihat itu kan agak geli ya ngelihat kenapa pula dia harus tutup telinga dia gitu ya. Karena yang ada di kepala kita adalah maraknya kan belakangan ini muncul ada gagasan-gagasan tentang dilarang mendengarkan musik, dilarang menyaksikan lukisan dan seterusnya. Sehingga yang muncul di kepala kita memang asosiasinya adalah nggak ada hubungannya sama dia adalah hafiz Al-Quran yang sedang menghafal. Karena menurut saya juga ya barangkali karena kita nggak biasa aja bahwa ketika siswanya dibawa ke tempat COVID pun mereka harus menghafal Quran di sana ya. Dan penjelasannya jadi macam-macam. Tapi kalau orang terus memang bereaksi dengan sikap geli gitu dan mentertawakan itu, menurut saya itu juga sesuatu yang taruhlah benar kayak Kang Maman bilang bahwa sebaiknya nggak gitu dong gitu kan. Tolong hormati juga tradisi orang lain. Ya oke, kita terima gitu ya. Tapi memang harus diakui pada saat itu muncul pertama kali saya melihatnya, saya juga termasuk orang yang ketawa. Tapi saya memang tidak merasa perlu untuk mengutarakan kegelian saya melalui media sosial. Tapi kalau Anda tertawa kan takutnya multitafsir. Bang Adi Armando, Anda yang sudah punya follower banyak, mereka beropini sendiri akhirnya kan? Ya, tapi kan saya nggak muat. Oke. Saya nggak muat itu di medsos saya antara lain karena saya merasa nggak usah lah hal kayak gini. Tapi kalau saat ini banyak yang lihat ya Kang Ade? Sekarang, tapi ya saya harus bilang pertama kali saya melihat, saya jujur nih ya, pertama kali saya melihat video itu saya ketawa terus terang. Dan kemudian kenapa juga sih harus nutup? Karena lucu adegannya itu memang harus diakui. Tapi kemudian setelah dijelaskan konteksnya barangkali kita akan mengatakan oh gitu loh ya gitu ya. Tetap aja kali pertama kita ketawa itu bereaksi secara geli itu harus dibaca dalam konteks bahwa setelah kita sering mendengar bahwa dilarang bernyanyi, dilarang mendengarkan musik, dilarang melihat lukisan, dilarang bekerja di bank dan seterusnya, itu buat banyak di antara kami harus kami akui sebagai hal-hal yang nampak mengada-ada kan. Jadi reaksi pertama kami adalah semacam itu, bahwa itu kemudian ternyata dijawab dengan tapi itu kan mereka sedang menghafal Al-Quran. Kembali lagi ke tujuannya apa? Jadi tujuannya apa itu kan kita nggak tahu pertama kali kita lihat si videonya. Jadi gitu. Baik. Sebelum ke Bang Nara kita dengarkan dulu pandangan dari Pak Lius dulu ya, Bang Mustafa Nara ya. Agar sama rata ini Bang posisi Lius, dan durasi. Anda melihat toleransi di Indonesia ini apa memang sudah mahal sekali harganya sehingga ada bisa dikatakan adu argumen, mereka sampai ada gesekan di akar rumput atau bagaimana Bang Lius? Kalau saya lihat ya, itu semua tadi ditayangkan. Itu sorry nih ya. Pemerintah yang salah. Nggak cepet ditangani. Itu Muhammad KC, ya
itu ditangkapnya kan lama. Jadi bikin orang marah dulu. Udah rame. Saya termasuk yang minta dia ditangkap. Saya agamanya Buddha ya. Tapi saya lihat terlalu banget nih. Banyak tokoh-tokoh Islam sudah minta dia ditindak. Baru akhirnya. Coba lihat. Udah setahun dia dilaporkan. Baru ditangkap. Akhirnya di dalam itu kemarahan ini timbul. Saya juga gak tolerir. Ada jenderal polisi bintang 2. Dia mukul. Saya gak tolerir cara-cara begitu itu lepas dari cara-cara kita sebagai bangsa Indonesia yang punya ideologi Pancasila. Nah maksud saya pemerintah cepat. Buat apa ada Kominfo? Saya nggak tahu kerjanya apa tuh Kominfo tuh. Hah? Alat kan banyak. Mendetek siapa aja di mana ada tahu. Cepat diambil, dinasehatin. Penegak hukum kan bergerak sekarang Bang, sudah bergerak. Iya, tapi udah banyak laporan yang udah setahun, yang udah tunggu masyarakat ribut, baru bergerak. Kominfo kan tugasnya mengawasi bukan menegakkan hukum. Oke, informasi dong ke polisi. Kan pemerintah ini kan aparatnya lengkap ya, intelijen ada, kepolisian ada, jaksa punya. Lengkap, anggarannya juga besar, peralatan canggih. Jangan kelamaan, itu semua ribut karena kelamaan. Pemerintahnya, bagaimana dengan media sosial perannya? Media sosial yang kontrol siapa sih? Negara kan yang kontrol. Dia bisa bikin apa aja. Teroris aja di mana bisa ditangkap. Di pojok-pojok mana bisa ditangkap. Ini pengalaman. Kalau kita bikin laporan, asal kita oposisi aja, lamanya ampun-ampun. Tapi kalau kita yang dibikinin laporan, cepatnya ampun-ampun. Pagi-pagi pun dijemput, diangkat. Kan semua orang sama di mata hukum, Bang Lius. Equality before the law. Inilah yang bikin semua itu jadi rame, kenapa? Terlambat. Coba sebut lagi kasus apa lagi? Berbagai macam kasus yang tadi kita sudah tayangkan kan? Coba apa? Baik Bang Lius, nanti kita akan bahas lebih dalam, tapi terlebih dulu kita yang bikin jadi memuncak. Baik, kita coba tanyakan kepada anggota Dewan Pengawas BPIP, Bapak Ahmad Syafi'i Ma'arif. Buya Syafi'i Ma'arif, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Buya. Assalamualaikum, selamat malam Buya. Saya bukan pengawas, saya Dewan Pengarah. Dewan Pengarah BPIP, baik. Dewan Pengarah. Anggota Dewan Pengarah. Baik, Buya Syafi'i Ma'arif, kami ingin minta komentarnya mengenai toleransi di Indonesia saat ini. Tadi beberapa kasus sudah kami tampilkan, itulah fakta di lapangan ketika ada ustadz diserang, bahkan santri yang tutup kuping antri vaksin juga dikomentari dengan nada yang negatif, Buya. Itu namanya, kita ini tidak mau dewasa ya. Dan begini saudara ya, kasihan bangsa ini. Bangsa ini, Indonesia sebagai bangsa itu belum jadi, masih dalam proses menjadi. Oleh sebab itu mari kita berhati-hatilah, saling menghormati dan apa namanya ini, jangan gampang terpancing oleh emosi. Tapi sulit sekali sudah dalam keadaan begini, sulit sekali. Itu masyarakat kita ini sudah terbelah, tidak karu-karuan gitu. Tapi menurut saya bangsa masih bisa diperbaiki lah. Dan memang juga dari pemerintah ya, itu juga harus menunjukkan teladan yang baik gitu ya. Aparat juga harus begitu. Dan saya lihat juga keadaan sekarang ini kan kita sedang menghadapi COVID ya. Dan telah mau menguras ya uang negara ya, uang rakyat sudah triliunan gitu. Nah, ini makin masalah besar. Jangan lagi kita energi bangsa habis oleh hal yang semacam ini gitu. Oleh hal-hal yang sungguh tidak perlu itu menghabiskan energi. Itu tandanya bangsa ini belum dewasa. Nah, kedewasaan itu penting sekali. Kita ini kan bangsa yang sangat plural ya. Bhinneka Tunggal Ika kita kan luar biasa. Dia harus jaga.
Nah, oleh sebab itu saya katakan kita minus negarawan. Negarawan itu bukan hanya presiden ya, sampai ke bawah titik ke desa itu harus ada negarawan yang lebih mementingkan persoalan besar, persoalan bangsa, negara, persoalan manusia, kemanusiaan, daripada mementingkan hal yang menghabiskan energi untuk hal yang kecil-kecil itu. Jadi dulu kan kritik Bung Hatta ya, dia mengutip seorang pengarang Jerman itu ya, ini bangsa sejarah telah sebuah bunyinya itu Schiller salah saya, bahwa sebuah masa telah melahirkan suatu abad yang besar ya, tapi abad besar itu malah menemui manusia kerdil gitu. Jangan diteruskan ke kerdilan ini. Bangsa kita ini kan bangsa besar, nomor 4 terbesar ya, nomor 4 terbesar di muka bumi. Mari kita pelihara. Memang berat bangsa ini, saudara, karena kita kan negara kepulauan. Suku begitu banyak, agama juga banyak ya. Politisi kita juga tidak mau naik kelas menjadi negarawan, nah ini kan masalah besar. Tapi sudah, saudara, ini harus kita perbaiki bersama-sama. Nah, itu saya itu. Kalau tadi Anda sampaikan negara kita ini minim negarawan dan harusnya pemerintah menjadi teladan. Sikap apa sih yang harus kemudian dilakukan oleh pemerintah saat ini untuk menekan? Ini kok semakin tipis saja toleransi negeri ini? Saya rasa mendidik masyarakat ini ya, mendidik masyarakat ini. Dan oleh sebab itu juga begini, pemerintah juga harus berlapang dada ya, harus berlapang dada mendengar kritik dan segala macam dari pihak apapun, pihak posisi namanya gitu ya, berlapang dada, tapi juga harus tegas, hukum harus ditegakkan. Dan ini juga kesulitan kita juga, korupsi kita tidak karu-karuan nih saudara. Belum berkurang korupsi. Berapa ini bupati, gubernur semua ditangkapin, tapi tidak jerah-jerah juga gitu. Nah, sementara ini Pancasila ini kan sudah diterima ya sebagai dasar negara, sebagai ideologi negara, tetapi itu kan penerimaan lebih merupakan penerimaan resmi gitu ya, verbal. Lebih verbalnya. Tapi dalam kenyataan nilai-nilai luhurnya belum turun ke bumi. Jadi saya tidak tahu. Saya tidak putus asa ya. Saya tidak putus asa ya. Tapi kadang-kadang saya sedih betul melihat bangsa yang sudah berusia 76 tahun lebih ini. Dan tahun 45 nanti kita akan berusia Indonesia merdeka berusia 100 tahun ya. Dan itu tujuan kemerdekaan kita kan tegaknya keadilan sebenarnya. Sila kelima Pancasila itu masih menggantung di awan tinggi saya katakan. Dan kita tidak tegas menghadapi sistem ekonomi yang berjalan kan kapitalisme atau neoliberalisme. Dan ini kan berlawan dengan Pancasila ini. Apakah hal ini terjadi karena juga ada faktor besar dari media sosial, Bu ya? Media sosial ini memang tidak bisa dikontrol, walaupun susah sekali mengontrol media sosial ini. Ini kan kata orang kita berada dalam suatu era yang post-truth ya. Jadi pasca kebenaran gitu. Dan ini dunia semacam ini ya. Anda lihat Amerika ini yang dikenal sebagai yang mengaku dirinya sebagai benteng demokrasi gitu ya. Itu melahirkan seorang Trump, bisa bayangkan. Akan berat kan. Tapi inilah dunia, saudara. Inilah dunia yang kita hadapi. Baik. Dan kita jangan berputus asa menghadapi ini. Apa yang mungkin kita lakukan untuk perbaikan. Siap. Kemanusiaan itu satu. Begitu juga waktu Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua ya. Anda lihat juga Jerman melahirkan seorang Hitler, hebat sekali. Filosof banyak lahir di sana, ilmuwan banyak lahir di sana, tapi lahir seorang Hitler di sana. Jadi jangan putus asa begitu ya Bu ya? Kalau Gideon mengatakan dunia ini memang lintang pukang ya, runaway world ya, dunia lintang. Dan kita hidup di situ. Nah, kita jangan ikut lintang pukang lah ya. Kita pakailah akal sehat ya. Terima kasih banyak Bu Yasafri Ma'arif.
Toleransi itu menurut saya itu penting sekali. Toleransi sosial, toleransi agama dan segala macam itu perlu. Sebab orang yang tidak toleran itu orang yang tidak percaya pada dirinya. Terima kasih banyak Buya Syafi'i Ma'arif, anggota Dewan Pengarah BPIP sudah hadir di Catatan Demokrasi. Kita nanti ingin minta komentar Kang Maman. Ternyata menurut Buya Syafi'i peran pemerintah itu sangat besar sekali agar lebih lapang dada menerima segala jenis kritik, apalagi di era post-truth tadi ketika kebenaran diselimuti oleh kebohongan-kebohongan yang hadir. Sesaat lagi hanya di Catatan Demokrasi. Ya, kita lanjutkan tanpa basa-basi, langsung Bang Nara tadi ada ingin ditanggapi, silahkan. Ya, memang kita itu harus belajar dari kejadian yang kita alami sendiri. Saya percaya Pak Ade selaku dosen juga belajar dari apa yang dialami ketika beliau barusan kemarin kejebak akiditio soal uang 2,5 triliun, pasti itu sebuah pengalaman yang luar biasa. Bukan pasir-pasir aja. Jadi ketika kemarin beliau mendengar melihat santri ketutup, kalau beliau melihat lucu ya karena beliau belum pernah mengalami dan belum pernah melihat seperti itu. Kalau kita yang pernah di pesantren ya biasa-biasa saja, enggak lucu. Hal haram itu ada di muslim, ya betul kayak ya. Bahkan musik ada yang mengharamkan boleh. Muhammadiyah itu enggak mengharamkan, tapi menghargai orang yang mengharamkan. Seperti itu. Nah itu soal tadi. Jadi saya yakin Pak Ade belajar dari kasus akiditio kemarin jadi lebih hati-hati lagi. Nah yang kedua, ini menarik ini Pak Lius tadi itu, soal penanganan masalah. Seharusnya nih, kalau memang pemerintah itu serius, kasus per kasus itu bisa di-mapping dengan baik. Khususnya yang terkait dengan kepentingan umat Islam tadi yang di awal sebanyak kejadian itu. Coba bayangin, pelaku-pelaku ini ya bisa memilih sasaran yang sama. Aktivitas muslim, masjid, pengajian, kajian, apalagi sholat, berjamaah, bisa memilih tempat yang sama, masjid. 2, bisa memilih di antara sekian banyak orang itu, dia bisa memilih imamnya, penceramahnya, khotibnya. Ini kan bisa di-mapping oleh aparat ini. Ya, yang kedua. Yang ketiga, selalu sama polanya. Setelah mereka melakukan dinyatakan gila, stres, ODGJ, dan seterusnya. Ini kan polanya sama sejak zaman dulu, 2-3 tahun lalu sampai sekarang. Saya menghitung keanehan-keanehan ini terjadi setelah 2014. Sebelumnya nggak seperti ini. Aneh ini. Kenapa nggak di-mapping oleh aparat? Kalau di-mapping dengan baik, ketahuan ini siapa yang melatih, siapa yang membiayai, siapa yang merancang, siapa yang melepaskan mereka. Karena ini sama polanya. Kok Anda bisa berbicara mengenai ini, memang Anda tahu siapa yang mengarahkan? Bukan tahu. Bahwa jurnalis-jurnalis yang pernah ngepost di kriminal, pasti sudah hafal pola seperti ini. Sesuatu yang sama, persis, ragam, ya. Itu pasti ada yang menggerakkan. Mohon maaf sekali, saya ngomong pasti karena apa? Enggak berubah polanya seperti itu. Kalau saya sebagai aparat saya curiga, saya pelototin betul ini. Kenapa yang diserang itu selalu imam, selalu penceramah, selalu khotib. Pola yang sama Bang Nara. Kita punya cuplikan. Ini Ustadz yang diserang di Batam, Kepulauan Riau ketika memberikan ceramah di depan ibu-ibu. Coba kita simak bersama ya. Kita lihat. Ustadz Abu Syaid Caniago. Coba kita dengarkan pernyataan beliau yang diserang saat memberikan ceramah. Dengan gelagat yang memang sedikit tidak seperti orang yang mau beribadah. Gitu. Itu saja, ada firasat yang sedikit kurang enak di awal beliau masuk, pelaku masuk. Nah setelah itu barulah, setelah kami dikejar, barulah di situ ternyata benar-benar dia punya niat yang tidak baik. Nah, kejadiannya begitu cepat ya, spontan dan ya begitu kilat lah rasanya. Jadi tidak ada pembicaraan apapun. Dia datang tiba-tiba langsung menyerang kami. Dan seperti yang kita lihat di video yang sudah beredar, tidak ada percakapan apapun. Saat dia menyerang kami melihat kondisinya sangat baik, normal, sehat, dan sangat kuat. Sehingga tendangannya di pipi kiri kami masih terasa ya sampai saat ini. Itu menunjukkan kalau dia sehat, baik, dan normal gitu. Kami tak melihat tanda-tanda ODGJ atau dalam gangguan jiwa tadi. Kebetulan posisi kami sekarang ada di masjid tempat kejadian kemarin, Ibu. Di sini memang diadakan pengajian zikir bismillah, salah satu kajian rutin itu di hari Senin. Nah itu pimpinan dari Ustadz Asep Rabbani.
Nah kami salah satu da'i yang diamanahkan untuk memberikan kajian di hari Senin itu. Iya, lebih kurang 2 minggu ya, 2 minggu sebelum hari Senin kemarin itu sudah jelas, jamaah sudah tahu kalau itu adalah jadwal kami di masjid ini hari Senin itu. Ini Kang Maman harus komentar sepertinya. Karena Bang Nara tadi mengatakan polanya sama. Bahkan Ustadz yang di lokasi juga menyatakan gerak-geriknya tidak ada hal yang mencurigakan. Ada yang mengarahkan Kang Maman? Iya, kata kuncinya adalah semua perilaku itu adalah tindakan kriminal. Siapapun itu, baik orang yang melakukan kekerasan kepada seorang imam atau seorang jenderal yang melakukan kriminalisasi kepada seorang MKC, itu kriminal dan kriminal ditegakkan siapapun itu, yang pertama. Yang kedua, tentu kita tidak ingin menggeneralisir bahwa Republik ini diisi oleh insiden-insiden kecil itu. Masih banyak perilaku di mana harmoni keagamaan di Indonesia itu tumbuh berkembang dengan baik. Makanya saya meminta juga Bang Mustafa misalnya untuk bisa juga memperlihatkan betapa negeri ini masih diisi oleh harmoni, nilai-nilai kedamaian, kerjasama antar agama, kerjasama antar kita yang berbeda, suku dan lain sebagainya. 420 suku di Indonesia ini memperlihatkan bagaimana sikap konstruktif dalam menjaga harmoni. Kalaupun ada kerikil-kerikil kecil itu, saya setuju bahwa penegakan hukum menjadi kata kunci. Jangan dilihat dari bahwa oh ini lambat dan sebagainya. Persoalan negeri ini bukan hanya persoalan negara dan pemerintah. Ini ada perlu juga peran dari ormas dan juga pesantren, tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh kita semuanya untuk melakukan apa yang disebut dengan moderasi keberagamaan. Insiden kecil tapi implikasinya besar Kang Maman. Dengan besar itu, lihat bagaimana misalnya anak kecil yang menutup telinga itu kan yang membuat sahabat saya Pak Ade Armando tersenyum itu karena framing dan narasi orang yang nyutingnya. Coba kalau saya yang membuat syutingnya dan framingnya pasti bagus. Dia akan merekam, lihat betapa anak-anak pesantren melakukan vaksin tapi tidak meninggalkan kewajibannya menghafalkan Quran. Sehingga Pak Ade akan langsung, keren banget bahwa tapi vaksin diterima umat Islam. Sementara orang yang membuli bahwa vaksin itu adalah hoax dan sebagainya itu akan terbantahkan. Itu yang kedua. Nah ketiga, gerakan literasi keagamaan ini yang hari ini memang kurang. Jadi saya lihat khutbah-khutbah di masjid-masjid itu dangkal. Harusnya kita membutuhkan orang-orang yang membaca, ilmuwan-ilmuwan, para ulama, para kiai, pendeta yang memang memahami realita kehidupan kita. Bahwa di Indonesia seorang yang beragama dia pasti satu tarikan nafas dengan nasionalisme. Jadi salah kalau ada orang yang mengaku dia beragama tapi tiba-tiba menafikan kebinekaan, menafikan kebersamaan, menafikan bahwa perjuangan bangsa ini bukan hanya diwakili oleh satu kelompok. Makanya kalau saya pernah bilang kalau ada seorang yang dia aparat, dia seorang perwira tinggi melakukan kekerasan seperti itu. Pertanyaannya apakah Islam mengajarkan itu? Nah ini yang sebenarnya muncul, kita masih punya NU, kita punya Muhammadiyah. Dan kalau saya rasa para penggiat media seperti Bang Ade, Bang Mustafa menampilkan bagaimana kerjasama yang hari ini terjalin antar masjid, gereja, pura dan lain sebagainya. Maka itu tadi yang ayat Quran yang saya baca. Innal hasanat yudhibna sayiat. Semakin banyak konten-konten positif. Semakin banyak harmoni yang ditunjukkan di media. Dan semakin meyakinkan bahwa polisi, aparat harus bersifat profesional. Menurut saya persoalan ini, tadi Buya katakan, persoalan ini akan bisa kita lewati. Ustadz, coba lihat BPIP. Ya, kalau kita berbicara soal pemerintah repot kita. BPIP itu kita kadang-kadang sebagai lembaga yang betul-betul ingin mengokohkan Pancasila. Tapi kalau programnya itu adalah mengadu domba, katakanlah saya tanda petik ya, lihat bulan Februari tahun ini. Ngadain lomba, coba cara hormat bendera dalam hukum Islam. Satu, yang kedua, lagu Indonesia Raya menurut hukum Islam, apa manfaatnya? Oke, pertama kayaknya betul. Bahkan sampai Komisi 8 Pak Zazili itu mengatakan, oh itu bagus lomba itu. Tapi begitu direspon, dikritik oleh masyarakat, berubah tuh BPIP. Nggak ada planning pemerintah itu. Coba kalau di plan. Ini namanya BPIP, Badan sudah membawa nama Pancasila. Kalau mengadakan acara seperti itu kan nggak terhormat namanya. BPIP kok kemudian mengadu domba seperti itu. Apa manfaatnya? Pertanyaannya sederhana. Kita sering dengan gampang. Sebentar, yang pertama, ini banyak ngomong tadi. Yang kedua, soal kerikil. Mosok imam ditembak mati kerikil. Enggak, ini nyawa.
Oleh karena itu saya menuntut kepada aparat, tolong ini bukan kerikil kecil ini kerikil besar, nyawa. Nasib para penceramah, para khotib, ya, para tokoh muslim, tokoh ormas Islam, nanti dulu. Ini kejiwaan. Enggak, seolah-olah aparat tidak melakukan apapun. Saya bukan pada itu. Saya ingin mengatakan bahwa negeri ini masih memiliki banyak sekali nilai-nilai harmoni. Kita lihat bagaimana misalnya kalau saya ketemu teman-teman di TNI, Polri dan sebagainya. Banyak yang hari ini hafal Quran. Banyak yang hari ini bicara tentang nilai Islam. Tapi satu hal, tidak kehilangan komitmen hubbul watan minal iman. Mencintai tanah air adalah komitmen dari keimanan. Jadi jangan juga sepihak. Kalau ada ustadz yang menebarkan hate speech. Kalau ada orang yang sudah pasti bahwa Pancasila ini adalah bentuk komitmen kita kalimatus shawab. Baik NU Muhammadiyah mengakui, tapi tiba-tiba dianggap sebagai remeh, tidak sesuai Quran hadis. Nah, perlulah di sana tampil kita untuk membenahi itu. Setengah menit aja, gini Ustaz. Saya nggak pernah melihat Muhammadiyah itu mengeluarkan surat untuk mencegah, untuk melindungi ulamanya. Baru hari ini. Muhammadiyah mengeluarkan satu surat, Jawa Tengah. Mulai tanggal 22 bulan September, seluruh ulama, penceramah, khotib masjid harus dilindungi oleh kokam dan tapak suci. Muhammadiyah kalau sudah begini serius persoalannya. Bukan kerikil kecil. Ini serius sekali. Serius sekali. Terkait dengan nyawa. Ya, terkait dengan nyawa. Ini sangat serius. Jadi saya menuntut gini. Coba deh. Ini teliti. Siapa di belakang ini semua. Jangan ngomong PKI. Jangan percaya pada orang gila. Saya tadi ditanya ya. Di media sosial, di Twitter. Mas, kalau dia itu dilatih. Kenapa ada yang bisa mati korbannya. Ada yang cuma dipukul. Ada yang cuma ditusuk. Yang dilatih orang gila. Jadi berbeda level keberhasilannya. Ini dugaan. Diskusi kita bukan soal intelijen. Diskusi kita bukan apa yang terjadi. Diskusi kita adalah bagaimana komitmen kita dalam beragama memunculkan toleransi. Komitmen kita dalam berbangsa menguatkan kembali Bhinneka Tunggal Ika. Anda terjebak kepada satu, bahwa ini ada permainan di belakang. Bahwa ini ada kelompok tertentu yang ingin merubah. Itu bagiannya bukan pada diskusi ini. Diskusi ini adalah menguatkan kembali bahwa kita hari ini kurang gerakan moderasi dalam beragama, kurangnya gerakan literasi. Hari ini seluruh ormas-ormas dan harus turun kembali untuk menguatkan bahwa kedangkalan cara kita berpikir harus dikuatkan dengan gerakan literasi. Termasuk teman-teman media sosial. Jangan hanya nyinyir soal-soal tertentu, tapi di dalamnya harus berisi substansi tentang nilai-nilai agama yang betul-betul menjadi energi untuk transformasi dan perdamaian. Ustadz, kalau saya lihat nih, kita cuma happy kalau kerukunan itu kelihatan sama-sama. Doanya bareng, semua dikasih kesempatan. Kayaknya itu udah rukun, kayaknya itu udah Pancasila dan sudah Bhinneka. Seharusnya bukan begitu. Saya punya pengalaman ya. Saya tadi lihat nggak salahin Pak Dudung loh. Saya pernah begitu juga. Agama tuh semua baik. Nggak ada yang jelek. Karena saya agama Buddha. Saya pernah seperti Pak Dudung gitu. Tapi setelah saya punya pengalaman. Berapa tahun lalu, 5 tahun ya. Saya pernah mau bikin Imlek bersama ditahan itu siapa tuh? Habib Rizik. Imlek bersama Habib Rizik. Saya udah bikin posternya, udah siapin undangannya. Saya begitu tanya Habib, Pak Lius itu nggak boleh, agama saya melarang. Saya langsung paham dan saya ngerti, saya nggak bilang Habib Rizik itu intoleran, saya nggak bilang Habib Rizik itu kok nggak Bhinneka, nggak Pancasila. Tapi waktu saya tanya itu pada Gus Dur, mau bikin Imlek bersama Gus Dur oke-oke aja. Nah jadi saya pahami di kelompok agama lain itu ada pandangan yang berbeda. Saya sebagai orang yang beragama lain itu harus paham, bukan terus nuduh, ini radikal, ini intoleran, ini Taliban. Jadi seharusnya kita bagaimana? Paham. Kita yang agama lain, urusan agama Islam biar MUI yang urus. Karena di sana tokoh-tokoh Islam kumpul. Jadi tadi Pak Pangkostrat itu kan bukan nanggung ya, bintangnya udah 3. Itu bilang begitu, ada yang marah,
kita juga mesti maklum. Nah mudah-mudahan setelah tadi itu besok jangan lagi kita bilang semua agama sama, semuanya bagus. Agama itu bagus buat yang pemeluknya. Oke. Itu toleransi menurut Toleransi saya. menurut Bang Lius seperti itu. Begitu, Bang Ade dari kita tadi harus sudah paham. senyum-senyum. Bang Ade dari tadi sudah senyum-senyum, Pak. Kalau Pak Ade Armando ini termasuk yang, sorry ya, yang bikin panas juga. Loh. Kalau di tuduhannya sosmed seperti itu, Bang Lius. bukan. Harus dijawab ini, Bang Lius. Justru saya senang ketemu. Tujuannya baik. Tapi ada pihak yang kena. Perasaannya kena. Baper maksudnya? Bukan baper loh. Serius. Dia nembak orang kena. Nembak di sosmed itu. Saya pernah itu juga, bantah juga, bikin juga. Saya pikir memang Ade Armando aja Mas yang Ade bisa Armando bikin. harus komentar ini. Saya Mas Ade bikin Armando. juga. Iya sudah. Udah. Oh, iya. Silakan, Bang Ade. Kan saya harus menghormati orang kan. Sama, saya Iya juga iya. menghormati. Iya. Iya, tapi terus terang saya itu setuju dengan pernyataan bahwa pemerintah seharusnya bertindak lebih cepat dan keras. Kan ini kan kasusnya bukan cuma si KC. Yahya Waloni itu bertahun-tahun loh menghina agama lain, dibiarkan. Ya, jadi saya termasuk yang senang kalau akhirnya Yahya itu kena. Terus terang Rizik itu masalahnya barangkali dengan Pak Lius nggak bermasalah. Dengan banyak orang lain dia bisa menghina agama Kristen, dia bisa menghina banyak orang agama lain. Dan di dalam agamanya sendiri dia juga bisa menghina. Dan akhirnya baru ditahan sekarang ya. FPI baru dibubarkan sekarang setelah sekian bertahun-tahun mereka melakukan kerusakan. Pemerintah kalau saya bisa lebih cepat dari dulu, dari sejak zaman tahun-tahun 2011, 2012 ketika dia menyerang aliansi kebinekaan itu Pak Maman tahun berapa tuh ya? 2000. Ya itu kalau aja waktu itu sudah tegas pemerintahnya nggak akan punya kita masalah dengan FPI. Ahmadiyah kemarin dihancurkan di mana di Kalimantan Barat ya, itu dibakar dan saya ngerti polisi itu mengalami kesulitan karena kalau mereka bertindak keras terhadap para pelaku kekerasan tersebut nanti tuduhannya adalah mereka anti-Islam ya. Jadi hal-hal semacam ini emang kita harus selesaikan dan kita harus dukung menurut saya pemerintah kalau mau bertindak keras terhadap orang-orang yang intoleran ini ya kita dukung semua. Ulama juga harus mendukung. Artinya bukan jangan cuma ya pemerintah kita tuntut agar bertindak tegas. Begitu dia bertindak tegas kemudian dikatakan bahwa ini menzalimi ulama. Enggak dong, masa menzalimi ulama hanya karena menangkapi orang-orang yang menyebarkan kebencian. Jadi menurut saya memang sekarang kita mulai dengan tegas semua. Kepada Yahya Waloni tegas, kepada KC tegas. Semua yang memang menodai agama, menghina Allah, menghina Nabi, menghina kitab suci. Tidak ada tebang pilih ya Mas Ade ya? Tidak ada tebang pilih. Tindaknya secara tegas. Baik, ini ada pertanyaan dari netizen. Bang Lius ingin komentar. Sesaat lagi hanya di catatan demokrasi saya bacakan. Pertanyaannya kenapa masalah toleransi selalu menjadi polemik di negara ini sejak rezim ini berkuasa? Rezim-rezim sebelumnya nggak pernah sampai begini ributnya. Pertanyaan dari Babah. Sesaat lagi akan dijawab oleh narasumber. Tetaplah bersama kami. Tadi sudah ada pertanyaan yang masuk dari warganet, akan kami bacakan kembali ketika mengatakan kenapa masalah toleransi selalu menjadi polemik di negara ini sejak rezim ini berkuasa. Rezim-rezim sebelumnya nggak pernah sampai begini ributnya. Ini sepertinya Kang Maman yang harus menjawab ini. Kang Maman, ini pertanyaan dari Babah. Iya, yang pertama karena ini media sosial sangat bebas. Kalau dulu itu kita mungkin kalau zamannya Pak Harto, sedikit kita berbeda, itu tidak akan ada yang bersuara, tapi langsung dipenjara atau malah dibunuh. Jadi sekali lagi, media sosial ini menyumbang demokrasi tidak menjadi voice, tapi menjadi noise, menjadi kegaduhan. Makanya sikap saya sebenarnya, kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, freedom of speech zaman Jokowi ini sebenarnya mengalami sesuatu yang lebih konstruktif, lebih bagus. Kita bebas bicara dan lain sebagainya. Walaupun saya setuju juga Bang Mustafa, Pak Lius bahwa ada orang yang menggunakan
politisasi, stigma dan lain sebagainya untuk kepentingan dirinya sendiri. Itu yang saya tidak setuju juga. Misalnya dia kalah dalam jabatan di sebuah perusahaan lalu menstigma dia Taliban, itu nggak boleh. Kita harus menempatkan pada posisi bahwa seorang menduduki jabatan itu karena profesionalisme, karena dedikasi, karena loyalitas dan sebagainya. Termasuk loyalitas kepada negeri ini, Indonesia. Jadi bagaimana mungkin kita membiarkan seorang menempati jabatan sementara dia meragukan tentang Pancasila yang menjadi ideologi dan NKRI. Nah yang kedua, kalau membandingkan dengan rejim yang lalu, menurut saya kita bersyukur loh di rejim ini kita bebas berpendapat dan sebagainya. Kalaupun ada kelemahan-kelemahan, ini justru menjadi tantangan kita di 2024 agar kita lebih menekan kepada aparat bersikap tegas, tidak diskriminatif, tidak boleh hanya karena dia mayoritas dia dibiarkan dan lain sebagainya. Masukan ini menjadi penting, maka pertarungan kita hari ini adalah pertarungan bagaimana 2024, apa yang kurang di rejim ini kita perbaiki, apa yang sudah menarik termasuk soal kebebasan dan sebagainya, kita teruskan. Itu aja menurut saya. Kalau tadi Anda kemudian menyalahkan media sosial ya, padahal pegiat media sosial kita, Bang Nahra tadi pemerintahnya ini, Bang Lius juga pemerintahnya yang kurang tegas. Pak Ustadz ya, jangan bicara 2024 kek. Evaluasi Bang. Bukan 2024, ini masih 3 tahun. 3 tahun ini cukup. 3 tahun ini kita pakai tertibkan. Tertibkan ini. Ini ada yang salah kita benahi. Nah tadi FPI, saya sebetulnya, ya saya bukan Islam ya, saya Buddha. Hati saya ganjel juga loh. Ganjelnya di mana Bang? Kok enak bubarin organisasi tanpa proses peradilan? Nggak boleh itu, diadili. Karena tuduhan terhadap FPI itu saya mata kepala sendiri dan saya alami sendiri. Nggak seperti itu. Nah sekarang Habib Rizik ditangkap. Pasalnya apa? Pasalnya karena dia bilang dia sehat. Kenanya 4 tahun. Dia berkerumun. Nikahin. Udah dihukum. Kena denda 50 juta. Dihukum 8 bulan. Udah habis. Tapi sekarang yang kena pasal sampai masih di dalam sel apa? Kok ini nggak ada yang teriak? Termasuk anggota dewan. Mestinya 560 anggota dewan tuh berteriak. Lepaskan Habib Rizik. Soal kalau nanti ada kasus yang memang nyata-nyata dilakukan oleh Habib Rizik, ada pidananya yang jelas. Tapi kalau HRS kan sekarang proses peradilan dan FPI juga sudah inkrah. Bang Lius, kita soal fokus soal toleransi. Yang kena ini kan urusan karena dia ngomong dia sehat. Kena 4 tahun loh, ngeri nih. Ini proses yang paling serius di pemerintahan ini. Ini yang bikin orang marah. Nah, kalau Anda berpendapat seperti itu, bagaimana tadi dengan pertanyaan netizen kita? Kok kayak nampak-nampaknya di rezim ini saja toleransi jadi demikian tipis? Makanya tadi kan saya bilang, kenapa sekarang di pemerintahan ini aja masalah toleransi bermasalah. Ya sorry ya Kang Maman ya. Ya Kang Maman aja mikirnya udah 2024. Nanti kita evaluasi. Ini pulang dari sini ini kita mikir sama-sama. Ini kan ditonton banyak orang nih. Pikirin dulu nih. Itu yang gebuk. Salah. Itu Pangkostrat yang bilang agama sama. Jangan dihukum. Niatnya tuh baik. Jangan dibully. Udah kasih tahu. Pak ini lain loh Pak. Saya punya pengalaman. Saya bisa mengerti. Saya bisa paham kalau yang agama lain gak suka saya melakukan apa. Saya oke. Tapi khusus kalau Habib Rizik, FPI ya. Dibilang intoleransi. Itu musim Covid. Wihara tertua di Petak 9. Gak diminta loh. Dia datang bawa semprot-semprotan. Sampai pengurus wihara bingung. Semuanya berterima kasih. Itu bukan pencitraan. Saya nggak pernah ke wihara di situ minta-minta. Wihara Cingteyen di Petak 9. Jadi kalau ada bencana tanpa disuruh. Itu aset bangsa. Jangan terus dibubarkan, terus ditambah lagi. Saya nggak tahu Pak Ade Armando mungkin punya kemarahan, kebencian sama
teman-teman FPI. Ini langsung harus dijawab sama Mas Ade supaya clear Iya juga dong, itu, dijawab. supaya jangan Sengaja ada saya nada mau. kebencian yang Oh iya, silakan. Oh iya, kalau FPI udahlah, nggak ada kata maaf terhadap mereka. Ini contoh korban, Pak Lius. Pak Lius juga nyebut bahwa mereka datang ke wihara terus apa tadi? Nyemprot. Yang mukulin orangnya gimana? Yang bunuh orangnya gimana? Yang bakar-bakarnya gimana? Masa itu dimaafkan? Yang di Cikesik tahu nggak? Tahu Cikesik nggak? Tahu tapi bukan FPI. Ya Enggak. Kalau dibunuh atau apa pasti udah dihukum. Saya dihukum, Pak. Saya lihat ya di kartu dihukum, anggota Pak. FPI itu. Makanya ini sekjennya luar biasa tuh, bekas orang LBH siapa? Munarman. Ya, dia orang ngerti hukum. Di kartu anggotanya itu dilarang membawa senjata tajam, dilarang membawa ketika memukul. ketika dia menyerang timnya Pak Maman, apa istilahnya aliansi kebangsaan, itu kebebasan beragama, itu bawa senjata, mukulin menyerang ibu-ibu, anak-anak, Pak Maman masuk rumah sakit. Teman saya masuk rumah sakit. Itu udah di penjara loh. Saya mau bilang Habib Rizik juga di penjara. Ya, sekarang si Munarman juga di penjara. Maksud saya, orang yang salah sudah dihukum, terus jangan dipegangin. Saya waktu setelah Ahok itu jadi komisaris utama, Pak, saya pendukung. Pak Lius, saya bilang, nggak boleh, orang udah kena salah, dia udah dihukum. Dia mau jadi komisaris utama, dukung. Kalau dia Rizik korup. bilang apa soal Kristen? Apa? Bapak nggak tahu? Ya saya agamanya kan Buddha. Ya, jadi Bapak nggak peduli sebetulnya bahwa dia menghina Kristen. Dia menyebut siapa bidannya kelahiran Yesus. Itu penghinaan luar biasa. Jadi kalau sekarang mau dicari-cari kasusnya banyak. FPI kenapa tidak bisa diterima sebagai organisasi di Indonesia? Karena di ADART-nya dia tidak mau mengubah kata-kata bahwa FPI berlandaskan pada syariah yang secara khafah di bawah khilafah. Kita kembali ke topik Bang, jangan bahas soal FPI. FPI sudah itu yang diminta untuk peradilannya. Enggak, begitu ceritanya begini jadi udah selesai. Saya bercerita tentang Bapak mengatakan pemerintah yang salah. Iya. Ya, pemerintah menutup FPI itu salah. Saya harus bela pemerintah. Kalau menurut saya dia nggak boleh langsung tutup. Boleh. Dia harus adili dulu. Bapak belajar di peradilan inilah baru. Belajar undang-undangnya Pak. Bisa dinyatakan bahwa tidak diberikan surat izinnya atau surat organisasinya karena tidak melandaskan diri. Sebetulnya gampang Pak waktu itu. Kalau FPI mau menghilangkan kata-kata itu, Bang Ade, syariah yang kafah di bawah khilafah selesai. Kasus tapi mereka nggak mau. Sebenarnya kita kembali lagi Bapak-Bapak semuanya, kasus kita mengenai toleransi di Indonesia banyak tadi contoh-contoh kasusnya. Ini bibitnya loh. Kita tahan dulu di situ Bang Luis. Kita kembali jangan usai jeda memperkeruh saat Bapak-Bapak, lagi. kami akan segera kembali sesaat lagi. Catatan demokrasi, kami juga sudah kehadiran Ustadz Erick Yusuf. Assalamualaikum, selamat malam Ustadz Erick Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami persilakan untuk narasumber bertanya. Wah, Bang Nahra silakan langsung, sudah angkat mic. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tahu Islam di Indonesia mayoritas, tentu tentang toleransi penting. Apakah ada ajaran toleransi yang lebih baik dari ajaran Islam? Terima kasih Ustadz. Baik, alhamdulillah yang bertanya sebetulnya sudah tahu apa yang ditanyakan. Ya bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ba'du. Jadi jelas ya kalau kita lihat baik di dalam ayat Quran ataupun dalam hadis ya, atau hadis saja dinyatakan begini. Ketika sahabat bertanya, seperti apa sih atau bagaimana sih agama yang dicintai oleh Allah? Kan Rasulullah SAW menjawab al-hanif ya, as-samhah gitu. Agama yang lurus dan agama yang toleran. Ya, as-samhah itu kalau kita lihat tasamuh, bagaimana kita saling toleransi. Nah di sini sebetulnya toleransi yang artinya saling menghargai, saling bisa menempatkan diri ya dari kemajemukan. Nah saya ingin menegaskan begini, sebetulnya alam demokrasi kita ini harusnya membawa kita kepada yang namanya civic intelligence, di mana yang namanya warga, ya, yang namanya masyarakat harus kemudian menjadi orang-orang yang memahami ketika masuk ke dalam politik atau masuk ke dalam
demokrasi ini bukan hanya ritual pemilihan pergantian pemimpin saja, tetapi ada satu waktu di mana mereka yang mencintai negaranya bisa memberikan ide, pikiran, gagasannya gitu, agar supaya mereka ini bisa kemudian memberikan sumbangsi bukan hanya tadi ya bagaimana mereka mencurahkan kekesalan dari tadi berbagai apa yang ada apalagi di sosmed gitu, tetapi mereka ini kalau kita lihat kecerdasan yang namanya masyarakat itu di mana mereka bisa menempatkan keunggulan dirinya di antara harmoni kemajuan atau bisa mencari titik temu dari kemajemukan. Dan ini sebetulnya penting ketika umat Islam ini kan dituntun dalam surah Al-Hujurat misalnya, di situ disebutkan syu'uban wa qabail kan, wa aljalnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Jadi kalau kita lihat ya Yohannas inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Ini kan bagaimana kemajemukan, bagaimana perbedaan ya tentang berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, tapi lita'arafu. Lita'arafu di sini apa sih ta'aruf? Ta'aruf di sini artinya mereka bisa saling mengisi, saling mengenal untuk saling bertukar manfaat. Nah disinilah yang saya bilang bahwa alam demokrasi kita sesungguhnya mestilah membawa itu semuanya. Bukan terjebak ke dalam ritual pergantian kepemimpinan saja yang akhirnya mereka terjebak dalam apa tadi? Dalam kemudian memakai bahkan toleransi untuk memukul lawannya gitu ya. Jadi toleransi dipakai, semua dipakai narasi-narasi untuk akhirnya saling merendahkan dan lain-lain. Dan inilah satu PR besar untuk kita. Tentu tadi jawabannya adalah agama Islam, agama yang toleran, yang kita pahami bahwa di zaman Rasulullah SAW sendiri bahwa yang namanya Piagam Madinah itulah yang mencontohkan yang namanya toleransi dalam kemajemukan. Kurang lebih seperti itu insya Allah. Oke, Ustaz saya nanya ya, bahwa Islam melarang dogmatisme soal orang yang mengajarkan absolutisme, terus tribalisme, egoisme, kekerasan dan sebagainya. Makanya kita bersyukur akhirnya aparat menangkap Yahya Wahloni dan menangkap MKC. Tapi ketika MKC lalu sudah di dalam proses hukum, dia menjadi korban kekerasan dari Pak Napoleon Bonaparte dengan alasan dia membela Islam. Kira-kira ada nggak ya ajaran Islam untuk lalu menghajar orang yang berbeda dengan alasan agama? Apakah itu tidak bentuk kriminalisme atas nama agama atau membajak narasi agama yang damai atau membela agama hanya untuk dia marah gitu? Pertanyaannya Kang Maman. Oke. Singkat saja Ustaz. Kang Maman begini ya, saya ingin justru media ini, sosmed ini, itu sebetulnya bagaimana menggiring masyarakat agar supaya bisa membedakan mana yang namanya toleransi, mana yang namanya hukum, permasalahan hukum. Ini kan permasalahan hukum. Dan Islam ini jelas sekali, la ikraha fiddin, kota Berus itu bilang tidak ada paksaan ya di dalam mengikuti ajaran agama Islam. Dan Islam ini kalau kita lihat Rasulullah SAW sendiri, walaupun beliau di Taif itu dahinya berdarah, tetapi malaikat Jibril menawarkan apakah Rasul mau bukit itu dibalikan untuk kemudian menghukum orang-orang yang zalim. Apa kata Rasulullah SAW? Jangan-jangan, wahai malaikat Jibril. Mereka hanya orang-orang yang tidak paham. Suatu hari nanti anak-anak mereka justru yang membela Islam. Kan ini sebetulnya bentuk toleransi, bentuk pemahaman yang betul-betul Islam ini agama yang merangkul semuanya. Dan inilah sebetulnya ya, saya ingin semua nih masyarakat, apalagi tadi Kang Maman tadi ya, kalau misalnya kita lihat bicara 2024 ya, tadi Pak Pius juga bicara 2024. Beginilah, masuk ke 2024, coba bisa nggak kita masuk untuk membangun segala sesuatu zone dengan prasangka-prasangka yang lebih baik. Kita ku anfasikum wa ahlikum naro, artinya dari lingkungan kita yang terkecil kita merangkul untuk tidak kemudian biasa membuli, tidak biasa kemudian merendahkan, tidak biasa untuk black campaign dan lain-lain. Nah disinilah sebetulnya betapa indahnya demokrasi 5 tahun sekali itu kalau kita masuk ke dalam sumbangan-sumbangan pemikiran, gagasan-gagasan yang produktif. Itu yang kita harapkan gitu ya. Jadi masyarakat itu sebetulnya ini sudah bisa disebut muak. Ini sudah basi lah permasalahan-permasalahan bagaimana yang tadi itu misalnya santri dan lain-lain dieksploitasi untuk kepentingan politik kelompok. Ini sebetulnya masyarakat ini sudah muak dengan hal seperti ini. Jadi saatnya kita sekarang insya Allah
para pimpinan, para tokoh dan lain-lain mengedepankan tadi tauladan untuk masyarakat semuanya. Insya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Ergi Yusuf, Mas Adi Armando, Kang Maman Imanul Haq, Bang Lius dan juga Bang Nahra sudah dari Catatan Demokrasi. Saya Andrew Merkuri. Saya Bari Askaf. Jangan jadikan toleransi untuk dimanfaatkan menggiring opini, tapi jadikan toleransi untuk bingkai agama di NKRI. Kita jumpa lagi di Catatan Demokrasi minggu depan. Sampai jumpa.